Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar mata pelajaran akidah akhlak, yakni pelajaran keempat, materi tentang akhlak terpuji. Langsung saja yuk kita masuk kepada pembelajaran. Rasulullah SAW semasa mudanya terkenal memiliki akhlak yang luhur. Beliau dijuluki Al-Amin oleh kaumnya. Arti Al-Amin adalah orang yang terpercaya. Setelah menjadi rasul pun budi pekertinya tetap tinggi. Di antara sifat terpuji yang dapat kita teladani, kita tiru adalah rendah hati, santun, taat dan kasih sayang. Ada ikhlas juga. Yuk langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, rendah hati. Rendah hati adalah sikap dan perbuatan yang tidak menyombongkan diri. Misalkan karena orang kaya, Fandi hanya mau bergaul dengan anak-anak orang kaya, jadi dia bergaul dengan siapapun. Rendah hati. Yang kedua, rendah hati berbeda dengan rendah diri. Bedakan rendah hati dengan rendah diri. Rendah diri itu berarti minder atau tidak memiliki rasa percaya diri karena mereka merasa mempunyai kekurangan. Contoh misalnya minder karena miskin, minder karena merasa kurang pintar, tidak cantik. Sikap rendah diri ini harus kita hindari kecuali merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rendah diri yang diperbolehkan adalah merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, santun. Orang yang punya sifat santun berarti ia tahu akan adab-adab kesopanan. Orang yang santun disegani banyak orang. Perilakunya halus, tutur katanya lembut, dan tidak pernah menyakiti hati orang lain. Orang yang santun sangat menjaga kesopanan dalam pergaulan sehari-hari. Contoh, perbuatan santun antara lain apabila bertemu orang yang lebih tua, menyapa dengan hormat, tidak berbicara kasar terhadap orang tua, dan patuh terhadap guru. Kebalikan sifat santun adalah sifat kurang ajar. Orang yang memiliki sifat kurang ajar akan dijauhi teman dan dibenci orang lain. Contoh perbuatan kurang ajar antara lain suka berbicara kasar, tidak menghormati orang tua, dan tidak menghormati guru atau mematuhi guru. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas berarti melakukan suatu amalan semata-mata karena iman kepada Allah dan mengharap keridhoannya. Ikhlas merupakan jiwa amalan ibadah. Suatu ibadah itu diterima oleh Allah apabila dikerjakan dengan ikhlas. Orang yang beramal dengan ikhlas, ia tidak mengharap balasan. Ia berbuat dan beramal karena perintah Allah. Misalnya, ia memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tidak ada maksud lain dalam hatinya. 4. Taat. Taat menurut bahasa berarti senantiasa tunduk dan patuh. Menurut istilah, taat adalah tunduk dan patuh baik terhadap perintah Allah maupun Rasulnya, maupun ulil amri ataupun pemimpin. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59, dengan demikian perintah ketaatan dibagi menjadi 3, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin atau ulil amri. Yang kelima, kasih sayang. Pengertian kasih sayang adalah rasa yang timbul dalam diri hati seseorang yang tulus untuk mencintainya, menyayangi, dan memberikan kebahagiaan kepada orang lain atau siapapun yang dicintainya. Kasih sayang diungkapkan bukan hanya kepada teman akrab, akan tetapi diungkapkan pula kepada Allah, orang tua, keluarga, teman sepermainan, serta makhluk yang lain yang hidup di bumi. Makna lain kasih sayang adalah rasa yang diimbahkan atau dirindukan setiap insan di dunia, seperti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Begitu pula kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya. Yang kedua, perwujudan kasih sayang. Kasih sayang berarti saling mengasihi dan menyayangi. Jika kita ingin disayang orang lain, kita harus menyayangi semua orang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, artinya siapa yang tidak kasih
kepada sesama manusia tidak dikasih oleh Allah. Jadi alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita tentang akhlak-akhlak terpuji yang pertama. Untuk itu Mister ucapkan alhamdulillah dan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.